PT Indo Tambang Raya Megah Tbk menyiapkan buyback saham maksimal 10% dari modal disetor melalui Bursa Efek Indonesia, baik secara bertahap maupun sekaligus. Emiten energi PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG akan melakukan aksi korporasi buyback saham senilai 2,49 triliun rupiah. Rencana ini masih menunggu restu pemegang saham dalam RUPS pada 3 November 2025. Ada sejumlah alasan utama buyback ini digelar, antara lain adalah karena harga saham saat ini dinilai belum mencerminkan fundamental sekaligus memberikan sinyal positif kepada pasar. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk menyiapkan buyback saham maksimal 10% dari modal disetor melalui Bursa Efek Indonesia, baik secara bertahap maupun sekaligus. Pelaksanaan buyback ini akan diselesaikan paling lambat 12 bulan setelah mendapat persetujuan RUPS. Korporat Sekretari ITMG Monika Ida Krisnamurti menjelaskan, ada 3 alasan utama buyback ini digelar. Antara lain karena harga saham saat ini dinilai belum mencerminkan fundamental, sekaligus memberi sinyal positif kepada pasar. Buyback juga diharapkan memberikan tingkat pengembalian yang lebih baik bagi pemegang saham, meningkatkan kepercayaan investor, serta menjaga stabilitas harga saham ITMG di bursa. Manajemen memastikan aksi ini tidak akan mempengaruhi kinerja maupun pendapatan perseroan karena dana berasal dari saldo laba dan arus kas yang kuat. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, PT Elnusa Tbk atau ELSA memperoleh peningkatan nominal plafon fasilitas kredit di PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan nilai menjadi 70 juta dolar Amerika Serikat, dan manajemen ELSA menjelaskan sejak 2012 perusahaan telah bekerja sama dengan BNI terkait dengan fasilitas kredit non-cash loan. PT Elnusa Tbk memperoleh peningkatan modal plafon fasilitas kredit di PT Bank Negara Indonesia Tbk menjadi 70 juta dolar Amerika. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia Senin lalu, ELSA menandatangani perjanjian kredit dengan Bank BNI. Melalui perjanjian tersebut, plafon fasilitas kredit perusahaan di BNI sebesar 50 juta dolar Amerika dengan tenor 12 bulan berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian pemberian fasilitas kredit tidak langsung tertanggal 20 November 2024 telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan persetujuan serupa tertanggal 21 Juli 2025. Selanjutnya, melalui perjanjian tadi, Elnusa meningkatkan plafon fasilitas kredit di Bank BNI menjadi 70 juta dolar Amerika dengan tenor selama 24 bulan untuk periode 15 Agustus hingga 14 Agustus 2027. Manajemen ELSA menjelaskan sejak 2012 perusahaan telah bekerja sama dengan Bank BNI terkait fasilitas kredit non-cash loan. Pada 2025, kebutuhan pendanaan perusahaan mengalami peningkatan sehingga fasilitas kredit perusahaan di BNI ikut meningkat. Lantas, skema fasilitas kredit yang sebelumnya hanya non-cash loan kemudian berubah menjadi lebih fleksibel. Alhasil, fasilitas ini bisa digunakan untuk non-cash loan dan cash loan. Lebih jauh, perusahaan memiliki fasilitas kredit dengan klasifikasi bank umum milik negara dan klasifikasi bank swasta. Salah satu alasan utama dalam penambahan fasilitas kredit BNI yaitu pembuatan bank garansi untuk klien kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS yang mensyaratkan bank garansi harus melalui bank umum milik negara. Peningkatan dan plafon fasilitas kredit di BNI termasuk ke dalam transaksi material karena nominalnya lebih dari 20% dari ekuitas perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten pengelola Rumah Sakit Mayapada PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk mengungkapkan telah menyerap capital expenditure senilai 595 miliar rupiah sepanjang tahun berjalan 2025. Chief of Financial Officer Mayapada Mark Lee Kristomo menyatakan sekitar 85% dari total capex yang dianggarkan untuk tahun 2025 telah terserap sepanjang periode berjalan. Serapan tersebut telah terrealisasikan dalam berbagai bentuk ekspansi perseroan seperti percepatan pembangunan Rumah Sakit Mayapada di Jakarta Timur, membangun unit baru di Rumah Sakit Mayapada di Jakarta Selatan dan Rumah Sakit Internasional Mayapada di Batam. Adapun realisasi capex ini mencerminkan
penambahan sebagian kecil capex yang dianggarkan Mayapada sepanjang 2 hingga 3 tahun mendatang senilai 2 triliun rupiah. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Keputusan tersebut terungkap dalam salah satu perubahan 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025 dan dalam Perpres tersebut Presiden juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Keputusan tersebut terungkap dalam salah satu perubahan 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni 2025. Dalam beli tersebut, salah satu poin utama yang mengalami perubahan yakni perluasan program kenaikan gaji. Jika sebelumnya dalam aturan lama pada Perpres Nomor 109 Tahun 2024 hanya berlaku untuk aparatur sipil negara seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Kini dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Prabowo juga menegaskan kenaikan gaji untuk TNI Polri serta pejabat negara. Dalam daftar 8 program hasil terbaik cepat Prabowo di 2025 berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Presiden juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Seperti diketahui dalam pidato pengantar rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya pada tanggal 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto yang tidak menyinggung kenaikan gaji aparatur sipil negara. Kala itu Presiden hanya menyinggung soal gaji guru dan dosen, serta tunjangan profesi guru non-PNS. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah telah menyepakati penambahan anggaran transfer ke daerah sebesar 43 triliun rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Kesepakatan kenaikan transfer daerah yang dicapai antara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan Badan Anggaran DPR RI yang awalnya 649,99 triliun rupiah menjadi 692,99 triliun rupiah sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi DPR RI. Selain anggaran transfer ke daerah, pos anggaran belanja pemerintah pusat juga naik 13,2 triliun rupiah, di mana kenaikan dua pos tersebut membuat belanja negara bertambah dari yang awalnya 3.786,5 triliun rupiah menjadi 3.842,7 triliun rupiah atau naik 56,2 triliun rupiah. Sementara itu target pendapatan negara juga bertambah dari yang awalnya dirancang sebesar 3.147,7 triliun menjadi 3.153,6 triliun atau naik 5,9 triliun rupiah. Yang awalnya 3786.490,6 karena ada kenaikan 5.897,4 menjadi 3.792.384,1. Dengan adanya surat dari pemerintah, belanja negara naik menjadi 3.842.728,4 atau ada kenaikan 56 triliun 237,8 miliar. Ini kami akan monitor terus pembelanjaan pemerintah sampai dengan akhir Oktober ini. Saya akan safari lah kira-kira kementerian-kementerian yang punya belanja besar. Saya akan monitor mereka bisa serap nggak sampai akhir tahun. Begitu kita perkirakan sampai akhir tahun kira-kira nggak ada serap, uangnya akan kami ambil, kami sebarkan ke program-program seperti ini. Sementara itu, pemirsa, kalangan ekonom menilai perubahan era APBN 2026 harus tetap memprioritaskan pemanfaatan anggaran untuk kebutuhan masyarakat. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikur Rahman menegaskan banyaknya penambahan anggaran dalam revisi era APBN 2026 yang disepakati Badan Anggaran DPR RI menandakan bahwa pemerintah tetap mengandalkan anggaran APBN sebagai pendorong peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Namun Indef mewanti-wanti agar penggunaan APBN harus sesuai dengan peruntukan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Sementara khusus untuk anggaran belanja negara yang mencapai 3.842 triliun rupiah, perlu adanya pengawasan yang ketat dan sistem transparansi yang akuntabel agar tidak ada kebocoran anggaran. Selain menjaga disiplin fiskal ya dalam koridor batas defisit kurang dari 3%, maka ini menandakan kombinasi antara pertumbuhan, namun tetap harus dihitung ya, dengan tetap bertumpu pada konsumsi domestik. Itu yang penting, konsumsi domestik, kemudian penguatan ketahanan serta sinyal-sinyal prudent atas fiskal. Karena kebijakan Menteri Keuangan saat ini ya, terutama di dalam memanage fiskal, tentu akan berbeda dengan pengelolaan fiskal waktu Bu Sri Mulyani ya, terutama prioritas-prioritas yang ditekankan dan juga prioritas-prioritas yang akan dilakukan percepatan di tahun 2026. Ya, sebelum kita akhiri Market Buzz, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pukul 9:26 waktu Indonesia bagian Barat. Kami pass through datanya dari RTI. Pemirsa, untuk IHSG sejauh ini bergerak masih berada di zona hijau dengan penguatan 0,26% di level 8.027,315. Dan 5 saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada BRPT, kemudian juga PTRO, Antam, dan juga CDIA, kemudian juga ada MDKA. Sementara top losers ada Bufa, kemudian ada BBNI, Okas, Mina, dan juga Raja, disusul oleh BBPT, MLPL, AMRT, BSD, JPFA, dan juga GTRA. Dan kalau kita lihat pergerakan sektoral, pemirsa, IDX Basic masih memimpin penguatan dengan penguatan 1,64%, disusul oleh sektor industri 1,11%, dan sektor kesehatan menguat 0,79%, dan juga sektor energi menguat sejauh ini bergerak di 0,55%. Dan sektor keuangan masih berada di zona merah dengan pelemahan 0,31%, sementara itu sektor properti mengikuti pelemahan dari sektor finance ataupun keuangan yang bergerak melemah 0,7%.